Kan status diri kita itu ada dua ya. Satu hamba, yang kedua adalah manusia. Ini status diri kita. Maka sosok itu hanya diciptakan tapi tetap memiliki kehidupan yang harus selalu dinikmati. Sosok itu adalah manusia, yaitu kita hamba yang diciptakan, tapi kita juga manusia yang harus saling berinteraksi dengan sesama. Nah, maka tentang MOU kita dengan Allah sebenarnya banyak. Di antaranya adalah tauhid, di antaranya kemudian menggali potensi kebaikan, di antaranya tentang syariat Allah, dan lain sebagainya. Maka Ustadz Ustazah, ayah bunda, pahami MOU diri yang terstatuskan hamba Allah ini. Yang pertama, potensi kemuliaan. Kenapa? Karena sudah diinformasikan oleh Allah, bahkan dengan redaksi yang tegas sekali, bahwasanya kita ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ayah bunda cek saja di surat yang ke-17, ayat yang ke-70. Surat Al-Isra, ayat yang ke-70. Bahwasanya tiap diri kita itu sudah dimuliakan oleh Allah. Bayangkan, Allah memuliakan kita. Kalau ada manusia yang kemudian menghinakan kita, menzolimi kita, maka tentunya kalau kita pakai sudut pandang Allah, maka ya sudah, cukup Allah yang menjadi penilaian kita. Walaqad karamna bani Adama, dan sesungguhnya Allah telah muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu kemudian kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Lalu kemudian kami berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala kasirim mimman khalaqna tafdila. Dan kemudian kami berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayah bunda, Ustadz saja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat yang ke-17 tadi, itu menarik. Allah memuliakan kita menggunakan huruf wawu, lam, dan kof. Jadi itu tegas sekali. Jadi ibaratnya itu ada 3 kata penegas. Bayangkan, wawu memang biasanya itu diartikan kata sambung. Tapi kita ketahui ketika wawu itu berada di awal ayat, maka bisa jadi menjadi sumpah. Misal, wadduha, wallaili, dan lain sebagainya. Kemudian lam di situ, lam takkid, lam penegas, lakot, penegas. Wal asri, innal insana lafi. Lafi itu benar-benar merugi. Kemudian kot pun di situ menjadi sebuah kata penegas. Jadi di ayat ini, surat yang ke-17, ayat yang ke-70, ini sudah sangat jelas, sudah sangat pasti, dan sudah tertegaskan dengan informasi bahwasanya Allah benar-benar memuliakan kita. Dan ternyata banyak yang saya temukan, ayah bunda, Ustadz Ustazah. Banyak sekali. Ini tidak hanya di wilayah kami, dalam artian di Surabaya saja. Kami kan dalam dakwah dengan teman-teman hijrah ini, itu kan terkonektingkan ke daerah-daerah di Indonesia. Ada yang di Semarang, ada yang di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Masya Allah sekali. Ayat ini benar. Bayangkan, misal di Semarang, ada teman yang dulunya preman, dan lain sebagainya. Tubuhnya terhiasi tato. Wah, la haula wala quwata illa billah, kalau kita mendengar kisah masa lalunya, ternyata sama Allah masih dimuliakan. Orang ini kemudian dipercayai oleh masyarakatnya untuk mendidik anak-anak muda di kampungnya. Walhasil semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apa yang terjadi? Luar biasa dahsyatnya kemuliaan Allah kepada teman kami ini di kota Semarang. Sekarang dia memiliki akses untuk bisa memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita pikir pakai logika, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang ini secara fisiknya saja sudah horor gitu. Dilihat itu sudah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah masih memberikan dia kemuliaan dengan memberikan dia kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan baik lainnya. Ayah bunda, Ustadz Ustazah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih MOU kita itu? MOU kita ini adalah bagaimana kemudian kita bisa
memahami tentang sebuah kemuliaan yang harus kita rasakan. Contoh tadi ya, terkait dengan anak. Coba, kita tahu anak itu fungsinya ada 4. Baik, ayah bunda. Jadi kalau fungsi anak saja, Allah itu memuliakan kita. Ya, ada qurrata a'yun, bisa dikatakan positif, zinatun, positif, ujian dan cobaan posisinya masih di netral, aduun yang negatif. Berarti gampangnya itu Allah memberikan fungsi anak kita itu masih positif. Sebut saja 1, 2, 3, itu bisa dikatakan masih baik. Yang jelas-jelas tidak baik itu adalah pada posisi yang keempat. Oleh karenanya inilah kemuliaan yang Allah berikan, kita pun saat lahir sudah terstatuskan itu 3 positif, 1 negatif. Berarti Allah menghendaki kita ini kebaikan. Nah, ibaratnya kalau Allah sudah menghendaki kita kebaikan, otomatis Allah memberikan prasarana kebaikan itu kepada kita. Dan prasarananya itu adalah 1, keimanan, 2, ilmu. Maka tadi disampaikan oleh Ustadz Muhid, bahwasanya analogi telur itu adalah analogi di surat yang ke-7, ayat yang ke-172, yaitu terkait dengan keimanan. Yaitu ketika dulu kita di alam ruh, kita kemudian berkomunikasi dengan Allah, lalu kita ditanya, alastu birabbikum, wahai hambaku, apakah aku ini Tuhanmu? Kita saat itu menjawab dengan 2 kalimat yang indah sekali. Bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Wa syahidna, dan kami juga menjadi saksi akan ucapan kami itu. Oleh karenanya inilah sebuah kemuliaan tertinggi bagi kita, yaitu keimanan. Ini semua ruh yang kemudian ditiupkan ke dalam jasad manusia, semuanya mengakui Allah itu menjadi Tuhan. Maka tidak kaget kalau kita sering temukan adanya saudara-saudara kita yang kemudian mu'alaf, yang kemudian terinstal lagi dari sisi keimanannya untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Oleh karenanya, ayah bunda, keimanan ini menjadi kemuliaan yang besar sekali ketika Allah memberikan kita sebuah kenikmatan ini. Tapi kalimatnya adalah kami menjadi saksi. Bala syahidna. Ini kalau kita buka tafsir, maka kita pahami kata-kata saksi ini, nanti kita menjadi saksi atas diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, kita nanti akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Loh, kok bisa kita menjadi saksi terhadap diri kita sendiri? Banyak kisahnya di surat Fusilat juga pun ada disampaikan. Bahkan nanti yang menjadi saksi kita itu adalah kulit kita. Yang namanya kalau sudah kulit ya ayah bunda, ustadz ustazah, ya pasti kelihatan semuanya apa yang kita lakukan. Karena semua panca indera kita, semuanya kemudian tertutupi, tercover oleh kulit. Oleh karenanya pasti nanti akan bisa ketahuan segala hal yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, menariknya kenapa kok kemudian kita bersaksi? Supaya nanti ketika kita menjadi saksi, itu bisa menutupi di antara orang-orang dari Bani Adam itu nanti suatu saat akan lengah terhadap persaksian ini, akan lupa dengan persaksian ini, atau sengaja melupakan persaksian ini. Sehingga nanti ketika ada yang lupa, maka akan dikuatkan dengan saksi. Dan menariknya, kita bisa menjadi saksi, tapi juga kita adalah pelakunya. Kan unik, kita pelaku, namun juga kita menjadi saksi. Maka disinilah MOU terbesar di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait dengan keimanan. Jadi ketika ada ikatan-ikatan MOU di sini, ada kontrak, dan yang paling tinggi poin yang pertama itu adalah keimanan. Berikutnya yaitu sarana ilmu di surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibunda kita masing-masing, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi ini ada korelasinya ayah bunda, Ustadz Ustazah, ayat ini. Pondasi pertama kita, potensi terbesar kita adalah iman. Dan iman nanti itu akan terinstal saat dibarengi dengan pemberian ilmu, sarana-sarana ilmu. Nah, nanti benar-benar semuanya sempurna terinstal saat anak kita atau diri kita itu sudah akil balik. Karena nanti iman akan menghasilkan sebuah dosa
atau beban pahala. Sedangkan ilmu diminta untuk menguatkan sebuah kata keimanan. Oleh karenanya, ayah bunda, Ustazah, saya suka sekali dengan doa ini. Ini doa yang dibaca pagi dan petang. Saya ulangi lagi, ini doa yang dibaca pagi dan petang. Memang agak jarang kita ketahui doa ini. Ini adalah doa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kemudian ketika membacakan surat yang ke-19, ayat yang ke-87, surat Maryam itu, terkait la yumliku nasyafa'ata illa man adzinalahu indar rahmani ahdan. Sesungguhnya syafaatnya Allah itu tidak akan didapati bagi mereka yang belum mengikat perjanjian dengan Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengisahkan, menceritakan dan mengajarkan doa ini yang didapat dari Rasulullah langsung. Karena kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini adalah sohibus sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah. Nah, doa ini menarik sekali, ayah bunda, monggo bisa diamalkan. Doa Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada inni ahadtu ilaika fi hadhil hayatid dunya anni asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk fa innaka intakilni ila nafsi tuqarribni minasyarri wa tubaidni minal khair wa inni la asiku illa birahmatika faj'alli indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ayah bunda, ini doa terkait dengan penguat MOU kita dengan Allah setiap harinya. Semoga dengan doa ini antar MOU kita dengan Allah, khususnya menjaga tentang keimanan-keimanan dan potensi kebaikan, itu bisa kemudian terawat, terjaga, dan selalu kemudian terikat dengan baik. Karena memang yang namanya MOU itu pasti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban.